Shalom, salam sade, salam hari Selasa, salam market lebih sedikit positif ya. Tadi pagi sempat disorong ke 58 ya, tapi terus nutupnya di 57 dailynya. Ya oke lah, sedikit mulai positif ya, mungkin juga dengan event yang ada malam ini, mungkin market akan dipoles hijau lebih positif. Nanti kita lihat, kita bahas ya. Semalam saya dapat, semalam padahal saya nggak niat, terus tiba-tiba bisa buat video selang 1,5 jam atau 2 jam, tiba-tiba dia spike ke atas minus $10 something ada saat itu. Saya ambil posisi sell, dia drop balik ya, hijau balik, dapatlah ada dapat dikit. Padahal kalau saya tahan lebih malam lagi dapatnya lumayan, tapi ya udahlah, rezeki dapat dikit. Kemarin saya padahal nggak ini, saya pikir dia akan ya nggak ini, tiba-tiba baru buka market Eropa saat itu, atau belum mendekati buka, tiba-tiba dia spike ke atas, merah saat itu ya, minus $10 something. Saat itu saya ambil posisi long gitu ya, dapatlah dia hijau dikit balik dapat. Tapi hari ini kebalikan, hari ini saya tadi pagi ambil posisi sell ya. Tadi pagi dia sempat ke 2508, tapi agak telat, siap pas buka dia udah drop dikit di 2507, saya masuk ambil posisi sell ya. Tadi pagi saya masuk di posisi sell di 2507 ya. Lihatlah, karena saya lihat event malam ini mungkin dolar menguat ya. Semalam dolar menguat, tapi gold hijau juga gitu ya. Semua mulai di hijau karena malam ini debat pertama, debat presiden. Nanti kita bahas itu sedikit ya. Sebelum kita lihat itu, kita lihat market dulu. Market cap balik ke 2 triliun ya, positif 2,7%. Tadi sempat 3% something waktu disorong ke 58 ya, tadi pagi itu. Terus dia nutup di 57. Ini sekarang posisi di 56.500-an saya buat video ya. Ini dia. Masih market cap 2 triliun. Terus juga volume naik, volume transaksi di 46% lah dia naik ya. Dia punya volume transaksi itu di 68,6 billion. Dominance juga agak naik, kemarin 55,8, ya udah pastilah karena kemarin dia waktu saya buat video masih posisi BTC di 54 something kalau nggak salah ya, atau di 55 saya lupa. Jadi ini dia naik dikit, BTC dominance di 56%, fear and greed juga naik, udah masuk di posisi netral 46%. Ini saya buat video BTC di 56.556, ETH di 2342, BNB 514, Solana 132, XRP 53 sen ya. Doge agak naik 10 sen. Ton coin naik dikit ya, ton karena ada launch dia di situ, meme coin atau apa kalau nggak salah ya. Temporary dia naik balik ya, kemarin udah drop di $4 something, ini balik naik $5.24. Tapi ya overall untuk kita lihat ini BTC walaupun di sorong 58, sempat tutup 57, sekarang 56. Ya altcoin ya persentase naiknya nggak tinggi juga, sekitar 3-5% juga.
Jadi masih dibuat ini. Yang agak bagus Fed ya. Kalau kemarin waktu drop ada yang ambil serok Fed lumayan dia ya. Agak ada naik ya. Atau koin ASI. Nah, hari ini saya lihat market akan positif. Ini walaupun saya buat video posisi BTC di 56.500 something. Ini boleh kalian kalau mau trade ya, mau scalping ambil long. Ya, saya rasa malam ini market masih akan dipoles hijau ya dengan debat si Kamala dengan Trump. Terus juga lihat dari ininya eventnya malam ini. Nah, kalau lihat event malam ini seperti saya ini kalau kita lihat berita rumor untuk tadi malam hampir sama mereka bahas Cina collapsing lah bla 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 gitu, hampir sama kayak youtuber luar juga kayak ngikut-ngikut atau satu di ini gitu, ekonomi Cina collapse Cina begitu. Tapi ya data tadi pagi keluar justru Cina stoknya naik balik gitu ya, karena data CPI-nya turun ya, terus juga data ekspornya juga naik gitu ya. Ekspor untuk Agustus naik dia di atas forecast. Yang sebelumnya 6,5 justru dia 8,7. Yang diperkirakan turun ya. Previousnya kan 7%. Ini forecastnya 6,5. Nggak taunya keluar data 8,7 ekspornya ya. Impor ada naik dikit tapi lebih tinggi ekspor ya. Nah, terus CPI-nya juga drop. Makanya saham Cina justru naik gitu. Jadi kayaknya berita barat juga lebih banyak mencondong, kayaknya terorganisir juga negatif terus ke Cina gitu kayaknya. Jadi pinter-pinter kita juga lihat-lihat ininya gitu kan, justru kebalikannya, ekspornya data keluar bagus gitu. Nah, ada punya ini. Jadi kalau saya tangkap untuk malam ini dengan kondisi ini ya, market saya rasa akan hijau balik gitu ya. Untuk Cina dia data yang keluarnya positif, bisa hijau, stoknya udah naik hijau tadi pagi ya. Juga malam ini kalau saya lihat dolar mungkin juga masih bisa menguat gitu ya. Memang malam ini jam 10 waktu Eastern Time itu wakilnya si Jerome Powell, Vice Chairman Fed itu ya, dia ada speak itu. Nah, ini 2 bintang kayaknya agak penting dia speak. Tapi overall nggak itu jam 1 nanti 3 years not auction, bond yang 3 tahun ya. Bond yang 3 tahun minggu kemarin dia drop lumayan, yang dari 4 something dia ke 38. Nah, ini saya rasa minggu ini nggak gimana ya, nggak drop gimana. Makanya saya bilang dolar mungkin masih bisa menguat. Nah, dolar menguat, gold mungkin bisa agak merah. Makanya tadi pagi pas dia ini buka market sebentar sempat dia sorong ke 2508, tapi saya agak telat dikit, 2507 saya baru masuk ya. Saya ambil posisi sell di situ karena saya pikir mungkin malam ini gold bisa merah. Kalau lihat dari ininya event yang ada juga, terus juga dolar yang saya rasa akan menguat ya. Mungkin malam ini kalau lihat dari ini juga debat pertama ya. Ini market saya rasa, market saham sama kripto saya rasa akan dipoles hijau ya. Karena both dari dua sisi, dari Kamala atau dari Trump juga, mereka kan juga lebih mencari dukungan dari komunitas kripto gitu. Jadi saya rasa kripto juga akan dibuat hijau ya untuk makanya kalau kalian mau trade, saya rasa untuk malam ini kripto posisi sekarang saya buat video di 56,5 bisa masuk long itu. Kalau kalian cek altcoin mana yang mau ini, kalian lihat chartnya bisa reversal, itu boleh kalian ambil long gitu ya. Saya rasa malam ini
saham masih akan, semalam saham nutup positif semua di atas 1% kan, Dow Jones nutup di 1,2% hijau, S&P 500 juga nutup hijau di 1,1%, Nasdaq juga nutup di 1,1% hijau kan, positif. Nah, malam ini saya rasa masih akan positif ya, menjelang debatnya, apalagi kalau debatnya nanti misalnya kalau Kamala lebih perform gitu ya, ya kita lihatlah apakah si Trump pur dia dulu atau langsung, kita nggak tahu gimana debatnya nanti ya kan. Yang pasti memasuki masa debat market akan dibuat hijau, maka kalau yang mau scalping saya rasa ambil hijau. Ini debat pertama juga, para pelaku pasar pasti akan lihat, nunggu apa yang mereka ini gitu. Dan saya rasa agak hijau juga karena ini debat mereka juga sebenarnya di kandang Partai Biru ya, kayak New York. Ini kan debat pertama di Philadelphia. Philadelphia itu di Pennsylvania State. Pennsylvania State itu mencondong kebanyakan orang Partai Biru ya. Jadi saya rasa kalau nanti di interview pasti banyak warga sana pendukungnya si Kamala karena mereka pendukung Partai Biru gitu ya. Nah, jadi gua rasa kelihatan ya market mungkin akan positif, mungkin mencondong agak lebih ke Kamala gitu gua rasa, karena diselenggarakannya debat pertama ini ya tanggal 10 hari ini kan ya, tanggal 10 debat pertama tuh ya di sana. Jadi di wilayahnya sebab Partai Biru Pennsylvania itu Philadelphia ya. Dan Philadelphia boleh katakan anak Indo banyak ya, dulu waktu saya di itu sampai sekarang, cuma sekarang seberapa banyak saya nggak tahu. Anak-anak Indo, komunitas Indo itu di bagian South Philadelphia, di Philadelphia Selatan itu banyak orang-orang Indo, makanan-makanan Indo dulu ya. Orang-orang Jawa Timur juga banyak sana ya, Medan, kerja-kerja pabrik gitu. Dulu lumayan banyak, sekarang saya nggak tahu. Dulu warga Indo di South Villa itu udah bisa buat satu kecamatan kayaknya. Sekitar ada 6.000 something atau 7.000 warga Indonesia saat itu. Dulu waktu saya masih di Amrik ya, banyak tuh kan, bisa buat satu kecamatan gitu. Tapi sekarang saya kurang tahu gitu. Dan ya di sana tuh ya kebanyakan ekonomi untuk Philadelphia gitu, bagian apalagi South itu kebanyakan pabrik, factory gitu kan. Anak-anak Indo juga banyak yang kerja pabrik di sana gitu. Jadi middle down biasanya, kelas lebih mencondong banyak kelas bawah di situ. Dan drug gitu. Maka kalian lihat, kalau lihat berita yang kena drug yang di jalan Kensington, Philadelphia, ya itu begitulah. Philadelphia sekarang udah lebih hancur lagi. Jadi golongan-golongan gitu, dia mau free, mau bebas, ya kan, mau itu nggak peduli dia jalan setannya. Karena cocok Partai Biru tuh cocok di situ. Makanya Partai Biru banyak yang support Partai Biru, walaupun ekonominya udah babak belur, dia nggak penting. Yang penting gua bisa mabuk, ya kan, gua bisa ngedrak. Jadi di situ. Nah, maka saya rasa untuk hari ini mungkin newsnya akan lebih positif ke Kamala, saya rasa ya. Nah, kalau positif ke dia juga kayak market juga akan lebih hijau gitu. Udah pasti mereka poles hijau lah kalau nanti debat mau bahas ekonomi ini itu, ya kan. Jadi ya lihatlah, kalau kalian yang mau scalping, carilah koin-koin yang mau reversal. Kalau kalian cek time frame-nya ya, saya rasa nanti juga akan balik lagi ke 57 something ini. Ini saya buat video di 56.537 sekarang ya. Saya rasa nanti dia akan positif, mungkin akan ke 57 something ya, atau retest 58 lagi. Tadi di 58 ke reject ya.
Ya, kalau mau scalping cobalah beberapa. Ini kayak ASI, CoinFact kayaknya belum habis gas, masih bisa naik, ya kan. Ini saya buat video di $1.22, bisa aja nanti dia malam ini ke apa 1.30 ya mungkin ya. Ini XLM Stellar 9 sen, 285 itu mungkin masih bisa naik ke 93 something, 94 gitu ya. Masih akan bisa naik. Ya kalian cek lah ya, kalau kalian yang mau scalping, masukan saya sih ambil long sih lebih bagus untuk hari ini ya. Bitget, BGB ya, BGB boleh itu, BGB boleh kalian kalau mau long. Kalau mau short satu, saya lihat HNT kayaknya helium kemarin udah sempet ke ini naik apa, ini kayaknya ini agak udah turun koreksi 8%, saya rasa masih bisa turun dikit lagi helium. Itu bisa kalau yang pengen nge-short ya, HNT itu bisa kayaknya di short gitu. Tapi overall kelihatan yang lainnya kalau kalian mau scalping ambil long lah. Ini saya yakin malam ini untuk market saham sama kripto masih akan hijau gitu, positif. Dengan lihat data CPI juga China turun. Nah besok juga CPI Amerika itu kalau kita lihat forecastnya juga turun. Jadi market akan lebih positif gitu ya. Ya kita sabar ya. Mudah-mudahan ini pembalikan arah bukan hanya buat BTC, buat altcoin itu yang banyak yang ditunggu-tunggu sama altcoin holder ya. Sabarlah. Setelah mungkin nanti ini CPI kalau drop, nanti terus dia next weeknya lagi di tanggal 18 itu ya, habis minggu ini CPI, minggu depannya lagi yaitu Fed penentuan penurunan suku bunga cut rate ya. Udah kelihatan sekali udah di atas 90% lah dia cut, cuma tinggal berapa yang sekarang yang dilihat dia mau cut berapa basis point, itu sih yang lebih ini. Mudah-mudahan setelah itu market mulai bisa recovery, entah di Oktober lebih ini lagi altcoin ya. Kita terus berharap lah ya, selagi masih ada kesempatan timing dia ini sebelum election day ya, harapan untuk itu tetap masih optimis gitu, market masih bisa disorong sekali lagi gitu ya. Itu harapan kita, berharap. Tapi ya sorongannya bukan BTC ETH aja ya, kecuali kalau tetap dimainkan sama si batu hitam cuma BTC ETH ya itu udah no choice kita. Tapi saya optimis market akan dipanaskan gitu nanti ya. Di Oktober juga mereka institusi fund juga mau cari cuan juga kan. Di kuartal 4 sebelum nutup tahun mereka harus buat money juga, harus cuan juga, itu target mereka. Oke, jadi begitu aja pembahasan video di hari Selasa ini. Kita tunggu semoga debat presiden pertama malam ini akan positif ke market. Itu harapan kita semua. Oke, salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.